Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rafa berdiam di pinggir balkon. 2 hari setelah liburan Idul Adha selesai. Namun, Asifa belum kunjung kembali. Apa ucapannya waktu itu benar-benar nyata? Bahwa dia sekarang telah pergi entah itu di mana. Rafa menghembuskan napasnya panjang. Kepalanya serasa ingin pecah hanya dengan memikirkan gadis itu. Panggil seseorang dari arah belakang punggung Rafa. Rafa menoleh dan mendapati umiknya sedang tersenyum hangat padanya. Dalam, kakek kamu, kangen sama kamu, ucap Alexandra lirih. Yeyah. Kakek yang dimaksudkan oleh Alexandra adalah Frank. Ayah kandung Alexandra. Ayah yang dulu begitu ia benci. Seorang laki-laki yang merupakan mantan suami bundanya Alexandra. Alis Rafa tertaut. Bukankah umiknya ini tidak mengizinkan dia untuk bertemu dengan kakeknya Frank itu? Bukannya umik tidak setuju? Tanya Rafa halus. Alexandra tersenyum lembut. Kakek kamu lagi sakit. Dia sendirian di sana, Raf, gak ada yang jaga beliau, ucapnya lirih. Sejujurnya, dia sudah tidak memiliki dendam apapun kepada ayahnya itu. Setelah kematian kakek soleh beberapa tahun setelah dia melahirkan, kemudian disusul dengan kematian ibunya, dia sudah mencoba menerima apapun yang terjadi di masa lampau. Lagipun, semua hal itu sudah menjadi bubur. Tidak bisa diganggu-gugat apalagi dirubah. Kakek soleh benar-benar sudah meninggal. Dengan nyata jenazahnya sudah dikebumikan. Jadi, tidak ada kemungkinan jika kakek itu dengan seenaknya muncul dengan keadaan sehat walafiat. Beliau sedang sakit sekarang, kamu ke sana, ya. Pintanya. Umik yakin. Alexandra menganggukkan kepalanya. Umik nggak bisa ke sana. Umik terlanjur punya jadwal pengajian lusa. Mungkin nanti Umik nyusul sekalian sama Abah. Rafa terdiam. Mungkin dengan cara ini dia bisa menyingkirkan Asifa dari otaknya. Berangkat kapan, Mik? Besok aja, ya. Nanti kamu cari tiket pesawatnya dulu. Geh, Mik. Yeyah. Mungkin Rafa harus mulai melupakan gadis itu sebelum perasaannya kian mendarah daging. Seorang wanita dengan pakaian tebal yang membalut tubuhnya. Bahkan dia juga memakai celana di balik roknya. Suhu di sekitarnya mencapai 22 derajat Celcius. Beruntung mantel musim dingin di tubuhnya cukup untuk menangkal udara dingin yang menyerangnya. Fiuh, kalau gini terus, lama-lama gue jadi frozen di sini. Nggak papalah, hitung-hitung bangun istana sendiri dari es. Nanti nyalain api unggun di dalamnya, gumamnya konyol. Mana mungkin menyalakan api di dalam istana es? Bukankah esnya akan mencair? Kalau cair gimana? Sia-sia dong sihir gue, entar kalau London banjir bandang gimana? Nggak papalah, mana tahu jadi seleb dadakan gue. Wanita penyebab banjir bandang, ucapnya yang setelah itu terkekeh. Dia menggeleng samar. Senyum hambar muncul di wajahnya. Dia kesepian. Udah stres gue, gumamnya lirih. Dia menolehkan kepalanya ke kanan ke kiri. Banyak orang yang berlalu lalang di sekitar taman yang kini sedang dia datangi. Ponselnya bergetar. Dia pun segera melihatnya. Dia tersenyum tipis. Aini, woi, gimana kabar lo? Yeyah, Aini memang belum kembali dari rumah ke pondok. Saat ditanya ada apa, katanya masih ada kepentingan. Asifa, tiap hari juga lo nanya anjir. Aini, ini namanya besti yang baik. BTW di sana jam berapa? Asifa, udah pagi. Aini, enak di elo dong anjir. Lo pagi-pagi masih adem. Lah gue, udah gerah nauzubillah di sini. Asifa tertawa. Tentu saja di sana panas. Suhunya saja berbeda drastis. Asifa, gue jadi es batu di sini anjir. Dingin bet, berasa kayak di freezer. Aini, makin pucet aja dong kulit lo.
Jadi pengen anjir. Gue kesana makin putih dong ya. Asifah. Makanya kesini. Nanti gue jorokin ke London Bridge. Biar dimakan sama biawak. Aini. Heh. Emang di negara seelit London ada biawak. Yang ngadi-ngadi lo ya. Hidup di London bukannya makin pinter makin sedeng lo. Asifah sontak tertawa terbahak-bahak. Dia rindu dengan sahabat-sahabatnya. Asifah adalah biawak. Aini, biawak apaan? Perasaan gak ada tuh biawak bule. Asifah, ada. Biawak albino. Hahaha. Aini, heh. Emang beneran ada. Asifah, alah, tinggal disemprot pakai piloks warnanya putih. Dah kelar itu. Jadi biawak albino. Aini, anjeng. Tak berselang lama, telepon video call dari Aini masuk ke dalam ponselnya. Dia pun segera mengangkatnya. Woi, Asifah. Suara teriakan saling bersahutan. Ah, Aini pasti sedang berkunjung di pondok dengan membawa ponsel. Dia menatap penuh binar ke arah ponselnya itu. Loh, ini Aini lagi di pondok? Tanya Asifah akhirnya. Iya, mereka pada yang minta. Katanya udah kangen, padahal baru 2 hari nggak ketemu, ucap Aini apa adanya. Lo mah mending, tiap hari bisa chatan, lah kita. Tanya Farida tidak terima. Makanya jangan balik dulu ke pondok, nemenin gue. Jadi kita sama-sama takziran nanti, ucap Aini enteng. Yeyah, bagi santri atau santriwati yang tidak kembali ke pondok setelah liburan maka dia akan dijatuhi denda. Temen sesat, Hardik Alif. Makin glowing aja lo, celetuk Fitri. Gini, nih kalau orang kebanyakan makan es batu, celetuk Azizah menimpali. Anjir, yang ada gua yang jadi es batu di sini, ucap Asifah kesal. Hahaha, kasihan kan, emang di situ asal lo, yang dingin-dingin, ucap Alif. Nggak pantes lo di sini, ucap Farida menimpali. Temen laknat lo pada, gerutu Asifah. Terus gimana sama keluarga lo? Udah ketemu? Tanya Fitri hati-hati. Asifah terdiam. Dia tidak langsung menjawab. Jangan bikin deg-degan gitu dong, Syif, desak Aini. Kalau belum ketemu, pulang lo masih lama. Tanya Azizah. Gue belum tahu, gue pulang kapan, ucapnya menggantung. Farida menghembuskan napasnya panjang. Dia merasa kasihan dengan Asifah yang hidup di sana sendirian. Tidak ada yang menemani apalagi mengenali. Dia hidup di antara ribuan orang asing di sekitarnya. Semangat terus, lo nggak boleh nyerah. Ucapnya. Iya, kita sekolah bareng haflah, ya, harus bareng. Nggak boleh pisah, ucap Alif mengingatkan. Seenggaknya, kita nggak pisah di sebelum kita haflah. Kalau kita haflah, kita nggak tahu ke depannya gimana, ucap Fitri lirih. Semuanya terdiam. Dalam hati mengiyakan sekaligus menyetujui ucapan Fitri. Hingga akhirnya azan sholat duhur terdengar dari Pondok Putra. Asifah yang berada di seberang telepon pun juga dapat mendengarnya meski secara samar. Matiin aja sekarang. Bentar lagi bakal ada mbak pengurus yang bangunin buat sholat duhur. Kalau kalian ketahuan main HP, kalian bisa kena masalah, ujar Sifah yang sekaligus dibenarkan oleh kelima sahabatnya. Kalau gitu, kita pamit, hati-hati lo di sana, ucap Farida. Kalau bisa bawain oleh-oleh, ucap Aini bercanda dengan diselingi tawaan yang tampak dibuat-buat. Yeyah, dia pun tidak senang dengan kepergian Asifah di London. Jangan betah-betah lo di sana, entar nggak pulang ke sini lo, ucap Alif mengingatkan. Jangan lama-lama, keep strong, Syif. Pekik Azizah. Gue tunggu lo pulang, ujar Fitri. Kalau gitu, kita pamit, bye. Ucap mereka menutup obrolan. Asifah tersenyum menatap ponselnya. Bye. Ya udah, gue mau pulang, ujar Aini yang mulai memakai tasnya. Buru-buru amat lo, tanya Fitri. Sekalian sholat di sini nggak apa-apa kali, ucap Alif. Bener, lagian, lo kenapa betah banget di rumah, sih, Ai? Tanya Farida yang geram dengan Aini yang tak kunjung kembali ke pondok.
Kecantol sama cowok, nih, jelasnya. Tuduh Azizah. Aini meringis tanda membenarkan ucapan Azizah sebelumnya. Anjir, siapa lagi? Tanya Farida tak habis pikir. Masih orang yang sama, ucap Aini. Netra Alif melebar. Roshid maksud lo. Gumam Aini disertai anggukan. Ngapain lo balik lagi sama dia, sih, Ai? Tanya Fitri yang nampak sangat tidak setuju. Lo nggak inget, apa yang udah dia lakuin ke kita? Tanya Azizah yang turut kesal. Lo itu nggak tahu apa-apa. Jadi mending diem aja. Tita Aini jutek. Ai, jangan bilang, lo berangkatin Asifa cuman biar lo bisa balikan lagi sama Roshid. Tanya Farida penasaran. Atau karena lo nggak rela Roshid sama Asifa? Tuduh Alif menimpali. Gue balikan sama Roshid, entah itu karena gue cinta atau karena yang lain, itu nggak ada urusannya sama kalian. Tenang aja, dia nggak bakal ganggu persahabatan kita lagi, gue yang bakal pastiin, ucap Aini meyakinkan mereka. Terus, tujuan lo berangkatin Asifa ke London itu buat apa? Jelas itu bukan murni buat nyari keluarga Asifa, kan? Tanya Fitri meluap-luap. Aini tersenyum. Memang iya, sih. Sontak semuanya terkejut. Ai, putusin dia sekarang. Perintah Farida mutlak. Enggak, udah, gue mau pulang. Ucapnya bergegas pergi meninggalkan mereka yang masih melongo di tempat. Gue nggak ngangka Aini bisa setega itu, gumam Azizah yang masih dapat didengar oleh sahabat-sahabatnya. Kita percayain aja ke dia. Kalau sampai Roshid gangguin persahabatan kita lagi, baru kita berenam maju, ucap Alif. Setuju, sahut yang lain. Malam telah menyapa. Kafe-kafe mulai ramai dengan pengunjung. Termasuk kafe satu ini. Seorang laki-laki dengan segelas americano tengah duduk seorang diri. Dengan sesekali menyeruput minuman tersebut. Dia cukup menikmati meskipun kepalanya sedang sangat berkecamuk. Dia Roshid. Pertunangannya gagal. Padahal undangan telah disebar. Cacian dan hinaan sanak keluarganya cukup membuatnya tertekan. Hahaha, ganteng, sih, tapi gagal tunangan, hahaha. Ceweknya cantik banget, bule lagi, mana mau sama Roshid. Kaya banget lagi, Roshid, mah, bisa apa? Salah sendiri, cari calon istri kok type elit banget kayak cewek itu, ya, jelas kaburlah. Hahaha. Semua ucapan itu seolah membuatnya ingin meledak seketika. Dia meremas tangannya kuat meluapkan emosi yang sedari tadi dia pendam. Hai, nunggu lama, ya? Tanya seseorang yang baru saja datang. Roshid mendongakkan kepalanya. Dia tersenyum lembut. Enggak, kok, ucapnya halus. Kenapa tiba-tiba ngajak ketemuan, Ros? Tanya gadis itu. Roshid tersenyum manis. Gue mau bicara penting, Ai. Aini menaikkan sebelah alisnya. Hal penting apa? Roshid menarik napas panjang kemudian membuangnya. Pertama-tama gue minta maaf banget karena pernah menyia-nyiakan lo. Gue salah karena gue malah milih Asifa. Dan sekarang, dia nggak tahu di mana. Aini tersenyum. It's okay, dia emang kayak gitu kok. Suka ghosting. Ucapnya manis. Lo nggak tahu dia di mana? Tanya Roshid. Aini sempat terlihat sedang berpikir. Enggak, kenapa? Kamu kangen dia? Roshid langsung berjengit kaget. Enggak, kangen buat apa? Dia yang udah hancurin hidup aku. Sekarang semua sepupu aku, bibi sama paman aku ngeledek aku karena aku yang gagal tunangan, ucapnya berterus terang. Aini melihat kepadanya. Dia memberikan senyum sendu seolah ikut merasa sedih dengan apa yang diceritakan oleh Roshid. Jadi, sekarang kamu benci sama Asifa. Roshid bergumam, bisa dibilang begitu. Aini terkekeh. Aku minta maaf, ya, atas ulah sahabat aku. Kamu harus nanggung hal kayak gini. Roshid tersenyum lembut. Kamu emang wanita baik, Ai, nggak salah aku pernah kenal sama kamu, pujinya. Aini jelas merasa tersanjung mendengar pujian itu. Dia tersenyum anggun. Jangankan Asifa yang baru-baru ini aku kenal,
Fatin pun gak bisa nandingin kebaikan kamu. Soal cantik juga cantikan kamu, pujinya lagi. Oke, penyakit buayanya telah kembali melambung ke permukaan. Kalau soal cantik, aku sama Asifah cantikkan mana? Tanya Aini mengetes Roshid. Jujur, cantikkan Asifah. Secara, dia bule, dia udah cantik dari keturunan dia. Mana wajahnya udah mirip kayak seleb internasional lagi, ucap Roshid tanpa menatap Aini. Sejujurnya, dia spontan mengatakan hal itu. Karena memang benar demikian, darah Turki juga Eropa mengalir kuat di diri Asifah. Sangat cantik. Aini memutar bola matanya malas. Hatinya kian memanas. Cemburu seolah membuatnya benar-benar muak hari ini. Puji aja terus. Celetuk Aini judes. Raut wajahnya sungguh tidak bersahabat. Roshid yang tersadar pun segera panik. Tenang aja, kamu itu cantik natural. Aku nerima kamu apa adanya kok, ucapnya manis. Sial, apa dia sedang membual sekarang? Jelas-jelas Asifah adalah wanita dengan kecantikan naturalnya. Bahkan tanpa make up sekalipun tidak membuat kecantikannya luntur meski hanya 1%. Dia cantik tanpa make up. Apa dia sedang menyindir Aini yang senang dengan make up? Lagian, percuma cantik kalau nggak baik, ucap Roshid mencoba mengalihkan suasana hati kekasihnya. Aini hanya diam. Dia masih kesal. Mendingan kamu, baik banget. Sampai cowok sebangsat aku, kamu masih tetap aja mau nerima. Coba kalau orang lain, pasti aku udah ditolak. Tak ada tanggapan. Aini masih diam. Roshid berinisiatif untuk memegang tangan Aini yang tak mendapat penolakan apapun. Udah lupain yang tadi. Pokoknya, cuman kamu yang terbaik. Kekurangan apapun yang kamu punya, aku pasti bakal terima. Maaf karena ngomong yang tadi. Aini hanya bergumam. Udah, jangan iri sama kecantikan orang. Salon masih banyak. Kamu bisa perawatan semau kamu pakai duit aku. Nggak usah khawatir soal itu. Paham, ucap Roshid final. Ainu bersemu. Jadi gagal acara ngambeknya. Kesal Aini. Roshid terkekeh. Mau ke salon. Aini memberengut. Nggak, capek, di sini aja, ngadem. Lenggang sejenak. Keduanya terdiam hanyut dengan pikiran masing-masing. Roshid masih memikirkan hal yang sama. Ejekan-ejekan dari sanak keluarganya. Dia tidak bisa membiarkan itu terus terjadi. Dia jelas tidak mau jika harus menjadi bahan bulan-bulanan keluarganya. Hingga satu ide tercetus di otaknya. Dia harus menunjukkan kehebatannya. Kalau gue gagal dapetin Asifah, seenggaknya gue bisa dapetin Aini, batinnya dengan menatap lurus ke arah Aini. Hahaha, mereka pasti bakal kagum sama gue, karena gue bisa dapetin cewek cakep kurang dari 3 hari. Gue bakal tutup mulut mereka semua dengan gue yang bakal perkenalin Aini sebagai calon istri gue, lanjutnya dalam batin. Yeah, ide yang tepat menurut Roshid. Boleh ngomong sesuatu? Tanya Roshid to the point. Aini menatapnya. Iya. Umur kita sama-sama udah cukup buat nikah, lo mau nggak nikah sama gue? Tanya Roshid. Yeah, Aini sudah menginjak usia 22 tahun. Dia mengulang 4 tahun masa pembelajaran di pondok pesantren. Singkatnya, dia mengalami 2 kali masa SMP dan 2 kali masa kelas 6 SD. Semoga paham. Netra Aini melebar. Kamu jadiin aku pelampiasan, ya. Baru 2 hari ditinggal sama Asifah. Enggak, potong Roshid cepat. Alis Aini naik sebelah. Terus, ini tulus, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku sama Asifah cuman dijodohkan. Aku cuma kagum sama dia, nggak lebih. Itu aja. Lama-lama, aku juga bakal ngelupain Asifah. Roshid memandangnya lembut. Tangannya meremas lembut tangan mungil milik Aini. Kamu mau bantu aku ngelupain dia, kan? Kamu terima lamaran aku, kan? Tanya Roshid lagi. Aini terdiam dengan pikiran kalang kabut. Cincinnya mana? Alis Roshid tertaut. Setahunya,
Aini ini adalah orang kalangan elit. Dia tidak mungkin matre bukan? Melihat raut bertanya-tanya itu, Aini akhirnya tersenyum manis. Biasanya orang ngelamar bawa cincin, kan? Kamu kok enggak? Roshid akhirnya paham. Dia terkekeh dengan hati berbunga-bunga. Jadi, kamu terima lamaran aku? Aini kembali tersenyum. Yes, sir. Apa Aini jahat? Rafa sampai di depan pintu rumah yang terbuat dari kayu jati yang kokoh. Berwarna putih menambah keeleganan rumah tersebut. Memang benar-benar selera Eropa. Hanya kaum elit yang punya rumah seperti ini. Pintu dibuka hingga memperlihatkan seorang lelaki di usia senja dengan tongkat di tangannya tengah tersenyum ke arah Rafa. Cucuku, Rafa, ujarnya girang dengan suara serak khas kakek-kakek. Rafa dengan kaku membalas pelukan Frank. Dia belum terlalu kenal dengan kakeknya itu. Kakek sangat merindukanmu, ucapnya dalam logat bahasa Inggris. Iya, kek. Frank terkekeh. Kaku sekali kamu, nak. Benar-benar mirip dengan ayahmu, ucapnya sumringah. Rafa hanya tersenyum tipis. Masuklah, biar para pelayan yang mengurus keperluanmu. Tinggalkan kopermu di sana, biar para pelayan yang menatanya di lemari. Kamu akan tinggal beberapa lama, kan, di sini? Tanya Frank bertubi-tubi. Sepertinya iya, kek. Sampai Umik sama Abah ke sini. Netra Frank melebar. Alexandra dan Asril akan ke sini. Dengan ragu Rafa menganggukkan kepalanya. Apa adikmu akan ikut? Oh, dia sangat manis waktu kecil, pujinya menerawang ke masa lalu. Makin manis, kek, udah nambah umur, ucap Rafa apa adanya. Sepertinya memang tidak patut jika dia bersikap dingin pada Frank yang menempati posisi sebagai kakeknya. Wah, benarkah? Astaga, aku sangat merindukan dia, ucapnya bercampur dengan bahasa Inggris. Entahlah, terlalu lama berada di Eropa membuatnya lebih terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Aneh, bukankah kata Alexandra kakeknya itu sedang sakit? Lalu, lihatlah, dia sehat. Bahkan dia menyambut kedatangan Rafa dengan begitu semangat. Kakek merasa bersalah, nak, ucap Frank. Kenapa, kek? Kakek harus bohong ke ibu kamu supaya kamu mau datang ke sini. Kakek kesepian, nak, ibu kamu tidak pernah mengunjungi kakek, ucapnya terkesan formal. Jujur, di hati kecil Rafa, ada secuil rasa kasihan. Ingat, hanya secuil. Secuil. Maaf. Ya, kakek harus bohong ke kamu. Rafa menghembuskan napas berat. Iya, kek, saya paham apa yang kakek rasakan. Apalah daya Frank. Dia hanya kakek tua biasa sekarang. Kekayaan yang melimpah hasil pekerjaannya yang kini masih aktif diurus oleh menantunya. Awalnya Asril enggan mengurus bisnis pria itu. Namun, lagi-lagi rasa kasihan memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Kamu pasti lelah, istirahatlah dulu, kamarmu ada di lantai atas. Pelayan sudah menyiapkannya. Malam hari begitu dingin di sini. Berkali-kali lipat lebih dingin di Indonesia. Entahlah, itu berlebihan atau tidak. Rafa sedang melamun di balkon kamarnya. Lagi-lagi melamun tentang hal yang sama. Asifah, bagaimana kabarnya? Mikirin gadis, ya. Celetuk seseorang dari arah belakangnya. Rafa langsung mengenali suara itu tanpa menoleh ataupun menengok ke belakang. Lagi pula, tidak mungkin jika pelayan yang mengatakan itu bukan. Frank berjalan pelan menuju tepat di samping Rafa cucunya. Lihat kamu, jadi ingat masa muda kakek, Raf, ucap Frank. Rafa hanya diam. Dulu, kakek sama nenek kamu Sarah, juga sama. Kegiatannya cuman ngelamun, akhirnya kakek mutusin buat ngajak nenek kamu pacaran. Sama eyang kamu kakek soleh malah dimarahin. Akhirnya kami diminta buat putus, ucap Frank. Dia rindu dengan Sarah. Namun, apa daya, wanita tersebut sudah pulang mendahuluinya. Miris. Padahal dia begitu ingin rujuk dengan wanita itu. Rafa yang mendengarnya cukup tertarik. Lalu, kek. Melihat antusiasme dari cucunya,
Frank tersenyum lembut. Kakek awalnya juga ingin nyerah. Tapi, kakek gagal melupakan nenek kamu. Kebayang terus. Jadi, kakek berniat ngomong secara baik-baik ke kakek soleh buat ajak nenek kamu buat pacaran lagi. Mungkin, dengan cara seperti ini, pasti bakal direstui. Kakek soleh nggak mungkin ngasih restu, ucap Rafa spontan. Frank terkekeh. Benar, akhirnya kakek dikasih dua pilihan. Pilihan, ucap Rafa sekaligus bertanya. Iya, dua pilihan. Halalkan atau tinggalkan. Lenggang sejenak, kakek akhirnya pulang dulu. Kakek perlu memikirkan semuanya dengan matang. Tapi, kakek waktu itu benar-benar yakin, sekalipun kakek meninggalkan nenek kamu, kakek bakal tetap kesiksa karena terus mikirin nenek kamu. Bayangan di mana nenek kamu nikah sama orang lain, benar-benar buat kakek stres. Yeyah, Rafa juga pernah mengalami itu. Uring-uringan hanya disebabkan oleh satu gadis. Akhirnya kakek benar-benar melamar nenek kamu. Keluarga kedua belah pihak sama-sama memberi izin. Kamu tahu, Raf, ketika kamu berhasil mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas di pemuka para saksi sekaligus penghulu adalah sebuah kemenangan. Kamu bakal merasakan euforia yang mungkin tidak akan ada tandingannya. Rafa tertegun. Kamu akan merasakan kelegaan yang luar biasa di saat seorang yang selalu mengganggu pikiranmu kini bisa kamu genggam dengan ikatan halal. Mendengar ucapan, ikatan halal, seketika membuat hati Rafa menghangat. Kalau kamu memang benar-benar sudah mencintai dia, perjuangkan dia, jangan sampai kamu terlambat dan justru gadis itu sudah dipersunting dengan lelaki lain. Mencintai, dia bahkan tidak tahu pasti dengan perasaannya terhadap Asifah. Namun, membayangkan Asifah dengan laki-laki lain cukup membuatnya kebakaran jenggot. Kakek memang bukan ahli agama. Tapi, memikirkan gadis lain yang belum halal, itu dinamakan zina pikiran, bukan? Jadi, ingat kata-kata kakek, halalkan atau tinggalkan. Rafa masih tertegun menanggapi ucapan tersebut. Dia kesini dengan niatan ingin melupakan Asifah. Lalu, mengapa dia justru mendapat wejangan ini? Sayang sekali, gadis itu pasti ada di Indonesia. Sementara kamu masih di sini, di London. Tidak mungkin jika kebetulan kamu bertemu dengan gadis itu di London, kan? Sangat mustahil bertemu Asifah di London. Mungkin aku harus menunggu beberapa saat lagi, batin Rafa. Roshid tersenyum senang melihat bayangan dirinya di dalam cermin. Hari ini dia akan melamar Aini secara resmi. Dia sudah menyiapkan cincin juga bunga. Pintu kamarnya terbuka menampilkan kehadiran sepupunya yang sedang tersenyum mencemooh. Yakin, mau ngajak kita semua cuman buat nontonin lo ngelamar tuh cewek? Tanyanya. Roshid terkekeh kecil sembari merapikan kemejanya yang tampak kusut. Gue bakal buktiin ke elo semua, kalau gue bisa dapetin. Alah, yang ada dia kabur lagi, ucap sepupunya yang lain. Hahaha. Ngarep banget, nggak mungkin dia mau nerima lo, ucapnya mencemooh. Roshid adalah laki-laki yang selalu gagal di antara sepupu-sepupunya. Dia yang paling lemah di antara mereka. Dirinya yang tak setara pun sering kali dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupunya yang lain. Kali ini, dia tidak boleh kalah dengan sepupunya. Dia akan membuktikan bahwa dalam hal hubungan percintaan, dia tidak bisa diremehkan begitu saja. Lihat aja, lo semua bakal melongo pas dia nerima lamaran gue, ucap Roshid sombong. Ya udahlah, berangkat sekarang, lo buktiin di sana. Dia dan sepupu-sepupunya pergi. Roshid hendak memberikan kejutan. Aini kemarin sempat izin untuk pergi jalan-jalan dengan temannya di sebuah pusat perbelanjaan. Namun, dia sendiri pun tidak tahu teman siapa yang dimaksud oleh Aini. Sementara semua sahabatnya sudah kembali ke pondok. Apa mungkin Asifah? Semoga saja iya. Jadi, dia tetap bisa mempersunting gadis bule itu. Aini sedang duduk di dalam kafe. Ponselnya bergetar. Tercantum nama Om Liam di layar ponselnya.
Pandangannya berubah kesal seketika membaca nama itu. Cek, ini orang nggak ada kerjaan apa gimana, sih? Perasaan nelpon mulu. Risih banget, gerutunya kesal. Yeyah, sejak 2 hari yang lalu dia sering kali menerima teror telepon dari Liam. Ponselnya tidak akan berhenti berdering sebelum dia mau mengangkat panggilan tersebut. Ponselnya kembali berdering. Dia mendengus sembari memutar bola matanya malas. Arg, sakit jiwa gue lama-lama musuh nih orang. Gila, sehari nelpon gue berapa kali coba. Berasa punya fans fanatik aja gue, gerutu Aini. Dia pun mengangkat teleponnya. Halo, Aini tersentak kala mendengar suara tersebut. Assalamualaikum, ada apa, Om? Tanya Aini to the point. Lagi pula, tidak mungkin Liam akan menjawab salamnya. Saya tahu kamu yang. Saya nggak nyembunyiin Asifah, Om, bawel amat dibilangin. Sebenarnya Om itu nanya apa gimana, sih? Om nanya, ya, saya jawab. Gitu aja kok ribet, sih, Om. Heh, jaga omongan kamu. Kamu itu lagi ngomong sama orang yang lebih tua. OM, selama ini saya sabar, ya. Kalau bukan karena Siva yang bakal KEANCAM sama OM, saya nggak mungkin ngomong halus kayak dulu-dulu. Aini kemudian terkekeh. Berhubung sekarang nggak ada Asifah, saya bisa nunjukin diri saya yang asli ke depan Om. Berani kamu? Hahaha, jelas beranilah, Om. Saya emang lebih muda, Om, tapi nyali saya nggak seciut itu, Om. Lebih muda bukan berarti lebih lemah, inget itu, Om. Liam yang masih di seberang telepon masih mengontrol emosinya. Dadanya bergerak naik turun seolah mengambil pasokan oksigen yang begitu banyak. Kalau kamu nggak mau ngaku, saya bakal obrak-obrik rumah kamu, ancamnya. Aini tersenyum miring meski Liam tidak dapat melihat senyum itu. Adakah saya terlihat peduli? Hahaha, Om, hukum masih berlaku di tanah air. Om mau saya kenalkan dengan tetangga saya. Ada yang polisi, pangkatnya udah tinggi lagi, Om. Atau, Om mau saya kenalin sama pengacara saya. Atau, pacar saya. Mumpung dia masih kuliah di Fakultas Hukum, tawarnya sekaligus sedikit berbohong mengenai pacarnya. Liam bungkam. Saya emang gak sekaya Om, tapi, keluarga saya cukup berkuasa dalam hal hukum. Saya bahkan bisa saja membuat Om mati di penjara, kalau bukan Asifah yang minta, saya pasti udah ngelakuin itu dari dulu. Tut. Aini menatap layar ponselnya dengan tersenyum miring. Dia sangat senang saat bisa bersikap demikian. Rasain, Aini menoleh ke belakang saat ada yang menepuk pundaknya halus. Dia tersenyum hangat sembari menatap sang pelaku. Kamu udah datang. Lelaki itu tersenyum. Date pertama harus on time, kan? Ucap lelaki itu dengan diselingi kekahan. Aini memberengut kesal. Nggak yang pertama doang. Semua date harus on time. Awas kamu kalau sampai telat, ancamnya dengan tatapan tajam. Lelaki itu terkekeh. Udah lama. Aini meringis. Hehe, belum juga, ucapnya tiba-tiba canggung. Jadi, nonton? Tanya laki-laki itu dengan merenggangkan sebelah lengannya. Seolah dia mempersilakan Aini untuk memeluk lengan kekar itu. Aini tersenyum lebar dengan pipi bersemu merah. Dia memeluk lengan itu perlahan. Jadi dong, udah jauh-jauh ke sini, masak. Aini. Tubuh Aini tersentak kala mendengar suara berat itu mengalun begitu keras di tempat yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia menoleh ke sumber suara. Roshid mendatanginya dengan raut muka marah. Matanya melotot tajam seolah siap melahap apapun. Siapa dia? Tanyanya dengan menunjuk ke arah lelaki yang lengan kekarnya tengah dipeluk manja oleh Aini. Aini melirik ke sekelilingnya. Begitu ramai hanya dengan mendengar suara keras dari Roshid. Dia juga mendapati beberapa sepupu Roshid. Dia tertawa dalam hati. Aini menanggapinya begitu santai. Dia tersenyum manis. Dia pun ikut melirik ke arah yang ditunjuk oleh Roshid. Dia, pacar baru aku, namanya Haris,
sekarang jadi mahasiswa dia Fakultas Hukum. Mata Roshid membola. Kamu udah setuju buat nikah sama aku. Apa kamu lupa? Tanyanya frustasi. Aini tampak berpikir. Kayaknya gitu, ucapnya enteng. Kamu nggak bisa kayak gini. Aku udah nyiapin bunga sama cincin buat ngelamar kamu. Ucapnya dengan nada tinggi sembari menunjukkan cincin dan sebuket bunga di kedua tangannya. Aini menatap kedua hal tersebut. Oh, so sweet banget, tapi, sayang nggak ada yang mau nerima, termasuk aku. Hati Roshid begitu sakit saat mendengar penuturan Aini. Dia bahkan semakin merasa malu saat menjadi tontonan halayak. Dia sangat malu saat para sepupunya justru menertawakan dirinya. Hahaha, apa gue bilang? Lo itu cuman orang penuh kegagalan di keluarga kita. Kalau gue jadi dia, malu banget gua. Udah nggak ada muka lagi rasanya. Malu-maluin keluarga aja. Sialan lo. Sepupu yang seharusnya mendukungnya justru kini malah menertawakannya. Roshid mengepalkan tangannya kuat. Dia menatap tajam ke arah Aini. Pelacur lo, Ai. Plak. Tangan besar Haris menamparkan keras wajah Roshid. Dia cewek. Kontrol mulut lo, ucap Haris dingin. Aini bahkan tidak menyangka jika Haris berhati lembut itu bisa bersikap sekasar ini. Roshid terkekeh. Cewek kayak Aini cuman pantes dipanggil kayak gitu. Haris terkekeh. Pantes, kan, sama lo. Roshid tersenyum miring. Lo sendiri nggak menampik, kan? Haris tersenyum hangat. Aini nggak bakal kayak gini, kalau lo juga sama. Alah, jangan mau lo pacaran sama cewek ular kayak dia. Yang ada duit lo abis dipelorotin sama dia, ucap Roshid melebih-lebihkan. Aini yang mendengarnya terkejut, sontak maju dan hendak memberi balasan. Namun, Haris lagi-lagi mencegah. Baik buruknya orang, tergantung cara pandang. Tapi, sayangnya gue nggak terlalu peduli sama cara pandang orang. Haris berbicara sembari sebelah tangannya menggenggam erat tangan Aini. Setidaknya gue bukan cowok brengsek yang hobi mainin cewek, ucapnya kemudian berlalu pergi meninggalkan Roshid. Aini menuju ke tempat yang lebih sepi. Di mana dia tidak lagi menjadi sorotan publik. Dia bisa kena masalah jika video itu tersebar di dunia maya. Maaf, Riz, gue nggak ngangka kalau dia bakal ngelakuin itu di depan umum kayak tadi, ucapnya jujur. Haris tersenyum. It's okay. Makas juga, karena udah mau bantuin gue buat jadi pacar pura-pura gue, ucapnya tersenyum manis. Haris terkekeh. Kayak sama siapa aja lo ngomong gitu, ucapnya. Aini tersenyum canggung. Seandainya bantuan lo bisa gue balas, bakal gue balas kok, Riz, ucapnya yakin. Haris menatapnya serius. Beneran? Nikah sama aku? Itu udah balas budi kok, Ai. Mata Aini melebar. Yan konyol lu. Nikah lo bikin lawakan, nggak lucu, anjir, ujarnya sembar tertawa. Nggak lagi bercanda. Gue beneran. Gue tahu lo anak pondok. Gue nggak mau nodain norma lo sebagai anak pondok. Jadi, gue mau langsung jadiin lo istri. Aini terdiam. Lo mau nikah sama gue? Liam stres saat ini. Memikirkan Asifa yang tidak tahu ada di mana membuat kepalanya serasa ingin pecah. Kalau aku jadi Asifa, aku bakal kemana? Tanyanya pada diri sendiri. Keluarga, gumamnya. Benar bukan? Asifa tidak punya siapa-siapa kecuali keluarga dan sahabat. Para sahabatnya ada di pondok. Tidak mungkin Asifa diam di rumah para sahabatnya kala mereka tidak ada. Di pondok pun, Asifa tidak ada. Berarti, hanya keluarga yang dia punya sekarang. Namun, siapa yang didatangi Asifa? Apa Aceh tanah kelahiran ayahnya Lukman? Sepertinya tidak, dia bahkan tidak tahu kalau dia punya kakek di Aceh. Itu artinya, London. Dia tersenyum miring. Asifa, keponakanku, aku akan menjemputmu. Tempat yang minim cahaya dengan ramai pengunjung itu adalah tempat pilihan Roshid untuk melampiaskan segala emosinya. Hari ini,
Emosinya benar-benar terkuras abis. Ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh para sepupunya benar-benar membuatnya mendidih. Tangannya menggenggam erat gelas berkaki yang kini telah terisi koktail. Yeyah, dia mabuk. Dia tahu, mendatangi tempat seperti ini adalah haram, namun, dia tetap melakukannya. Tambah pintanya dengan suara serak. Maaf, Tuan, Anda harus membayar lagi untuk 1 gelas minuman, ucap bartender tersebut. Roshid dengan kesal merogoh sakunya. Tidak ada uang. Dompetnya tidak ada. Dia dicopet. Sialan. Dia pun lekas bangkit dan meninggalkan tempat duduknya. Berjalan terlatih-tatih menuju mobilnya yang sudah terparkir. Keadaannya yang tengah mabuk membuatnya sulit mengendalikan setir kemudi. Berulang kali dia oleng ke sana juga ke sini. Bahkan tak jarang dia mendengar umpatan dari pengguna jalan lain. Kepalanya sangat pusing, hingga tanpa sadar dia membanting setir dan brak. Mobilnya menabrak oleng lantas menabrak mobil lain. Kecelakaan beruntun tidak bisa terelakkan. Semuanya menjauh dari tempat kejadian dan beberapa memanggil aparat kepolisian juga ambulans. Terang Roshid saat merasakan sakit yang luar biasa dari kakinya yang terjepit badan mobil yang ringsek. Dan, disinilah dia berada. Di depan taman rumah sakit dengan duduk di atas kursi roda. Sebelah kakinya terpaksa harus diamputasi. Dia pincang. Dia cacat sekarang. Kepalanya diperban tebal. Begitupun dengan kedua tangannya. Seorang suster setia menemaninya di samping lelaki rapuh itu. Ekor mata Roshid melihat ke sisi lain. "Aini?" tanyanya lirih. Aini tersenyum manis kepadanya. "Pagi, Ros." Roshid hanya diam mengagumi kecantikan Aini. Dia salah saat menilai Aini. Yeyah, dia memang tidak secantik mantan tunangannya. Namun, Aini tidak seburuk itu. Karma benar-benar berlaku, ya. Tanyanya dengan terkekeh sinis. "Gue benar-benar nggak ngangka lo bakal ngelakuin itu sama gue, Ai," ujar Roshid berterus terang. Aini tersenyum miring. "Lo pikir, gue mau sama lo?" "Hahaha, jangan ngarep." Roshid hanya diam. "Lo pikir sendirilah, mana mau gue sama cowok bullshit kayak lo. Apalagi, lo udah coba-coba buat ngehancurin persahabatan gue." Aini mencodongkan tubuhnya. Dia menatap hina ke arah Roshid dalam jarak dekat. "Lo udah berurusan sama orang yang salah, Ros. The sadis nggak bakal diem pas lo ngelakuin ini semua. Jangan macem-macem sama kita. Karena lo, nggak ada tandingannya sama kita. Lo cowok lemah. Setangguh apapun lo bakal kalah sama kita berenam." Roshid tersenyum miring. "Keroyokan maksudnya?" Aini terkekeh. "Nggak juga. Buktinya, gue sendiri yang ngehancurin lo, kan? Tapi, omongan lo tetap salah. Kami emang berenam. Tapi sampai kapanpun kami tetap satu." Roshid terdiam. Dia mengaku, dia telah salah berurusan dengan orang. Dan dia pun juga mengaku, bahwa kini dia benar-benar mencintai Aini. Namun, nampaknya sudah terlambat. "Goodbye, boy," salamnya kemudian berlalu pergi. Yeyah, salam perpisahan. Dendam, sudah terbalaskan, gumam Aini lirih dengan senyum miringnya. Yeyah, inilah tujuan awalnya kembali pada Roshid. Untuk membalas apa yang dilakukan pria itu. Bersambung.